Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, apa kabarnya kalian pada hari ini? Insya Allah semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Teman-teman, materi kita pada hari ini yaitu tentang keteladanan Nabi Musa alaihi salam. Nah, silakan teman-teman amati gambar berikut ya. Sekarang ada pertanyaan dari Ustazah. Yang pertama, mengapa Nabi Musa saat bayi dibuang ke Sungai Nil? Pertanyaan yang kedua, siapakah Raja Fir'aun itu? Pertanyaan yang ketiga, bagaimana dakwah Nabi Musa kepada Raja Fir'aun? Dan yang keempat, sikap apa yang dapat kamu teladani dari kisah Nabi Musa alaihi salam? Oleh karena itu, mari kita simak baik-baik video dari kisah Nabi Musa alaihi salam. Kisah Nabi Musa alaihi salam. Nabi Musa lahir dan diutus untuk berdakwah di Mesir, ditemani saudaranya yang bernama Nabi Harun. Saat itu Mesir diperintah seorang raja yang zalim dan kejam. Raja Mesir tersebut bernama Fir'aun. Raja Fir'aun mengaku sebagai Tuhan dan memerintahkan rakyatnya untuk menyembahnya. Pada suatu malam, Raja Fir'aun bermimpi bahwa kerajaannya dihancurkan oleh seorang pemuda dari Bani Israel. Raja Fir'aun pun menjadi gelisah dan khawatir mimpinya akan menjadi kenyataan. Maka Fir'aun memerintahkan prajuritnya untuk membunuh semua bayi laki-laki yang berasal dari keturunan Bani Israel. Setiap ibu hamil dari keturunan Bani Israel dilanda ketakutan, termasuk ibunda Nabi Musa alaihi salam. Dan maka ketika Nabi Musa dilahirkan, bayinya pun dihanyutkan ke Sungai Nil agar tidak dibunuh oleh Raja Fir'aun. Lalu bayi itu ditemukan oleh Asia, istri Fir'aun. Dan pada awalnya Raja Fir'aun marah dan hendak membunuh Nabi Musa. Akan tetapi Asia, istri Fir'aun, meyakinkan bahwa bayi itu kelak akan bermanfaat bagi dirinya. Nah teman-teman, Nabi Musa pun tumbuh menjadi dewasa. Pada suatu malam Nabi Musa menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala di Bukit Sinai, dan maka Nabi Musa pun berangkat ke Mesir ditemani oleh saudaranya yang bernama Nabi Harun untuk menyadarkan Raja Fir'aun. Nabi Musa alaihi salam mengingatkan Fir'aun untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi Raja Fir'aun menolak dan menertawakan ajakan dari Nabi Musa. Nabi Musa pun mengeluarkan mukjizat tongkat yang berubah menjadi ular dan tangan yang bisa bercahaya. Dan Fir'aun pun justru menyebut Nabi Musa ialah tukang sihir. Maka Raja Fir'aun pun memanggil tukang-tukang sihir untuk mengalahkan Nabi Musa alaihi salam. Kemudian tukang-tukang sihir itu pun melemparkan tali-tali yang berubah menjadi ular-ular kecil yang banyak. Dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Musa untuk melemparkan tongkatnya. Dan tongkat Nabi Musa pun berubah menjadi ular yang besar dan memakan ular-ular yang kecil milik dari tukang sihir Raja Fir'aun. Penyihir-penyihir Fir'aun pun menyerah dan tunduk pada Nabi Musa. Fir'aun marah dan memerintahkan Musa dan semua pengikutnya untuk ditangkap. Maka Nabi Musa pun dan pengikutnya lari hingga ke pinggir laut mati.
Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Nabi Musa untuk memukulkan tongkatnya ke laut, dan laut itu pun terbelah sehingga Nabi Musa dan pengikut berhasil menyeberanginya. Kemudian sementara itu Raja Fir'aun dan bala tentaranya masih mengejar Nabi Musa ya. Dan saat Fir'aun berada di tengah lautan, Nabi Musa pun memukulkan kembali tongkatnya ke laut, dan laut itu pun kembali menyatu hingga Raja Fir'aun dan bala tentaranya tenggelam di tengah laut. Nah teman-teman, dari kisah Nabi Musa alaihi salam ini ada banyak keteladanan yang bisa kita contoh dari kisah Nabi Musa alaihi salam. Yang pertama, Nabi Musa alaihi salam adalah seorang nabi pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki hati yang suka menolong, rajin bekerja, sehingga Nabi Syuaib pun menyukainya. Kemudian yang kedua, Nabi Musa alaihi salam menyadari dirinya kurang fasih berbicara, sehingga tanpa malu-malu meminta bantuan Nabi Harun untuk berdakwah. Kemudian yang ketiga, Nabi Musa alaihi salam berdakwah dengan penuh tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, Nabi sehebat apapun manusia tidak akan mampu menandingi kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir, yang kelima, yaitu kesombongan, kejahatan, dan kedurhakaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mendatangkan azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah teman-teman, itulah materi tentang kisah keteladanan Nabi Musa alaihi salam. Insya Allah kita semuanya termasuk hamba-hamba Allah yang selalu ikhlas dalam menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dijauhkan dari sifat sombong, jahat, dan durhaka. Amin ya Rabbal Alamin. Sekian dari Ustazah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.